Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke minggu ke-6 kita untuk mata kuliah metode georesistivitas dan elektromagnetik. Nah, pada minggu ke-6 ini kita akan membahas mengenai metode IP atau induksi polarisasi. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas di dalam metode IP ini adalah prinsip dasar metode IP, prinsip chargeabilitas dan perbedaan resistivitas dan induksi polarisasi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai fenomena induksi polarisasi. Apa sih itu sebenarnya induksi polarisasi? Induksi polarisasi adalah salah satu metode geofisika yang relatif baru dan sedang berkembang, terutama dalam bidang pertambangan, yaitu eksplorasi mineral ekonomis dan geofisika lingkungan. Nah, metode induksi polarisasi ini pada dasarnya adalah merupakan pengembangan dari metode geolistrik resistivitas, dan metode induksi polarisasi terbukti mampu menutupi kelemahan-kelemahan metode resistivity pada berbagai kasus. Nah, oleh karena metode induksi polarisasi merupakan pengembangan dari metode resistivity, maka teknis dan cara pengambilan data atau pengukuran di lapangannya itu tidak jauh berbeda dengan metode resistivity. Nah, efek polarisasi terinduksi merupakan elemen dasar yang terjadi pada metode induksi polarisasi, sehingga gejala-gejala polarisasi terinduksi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jika suatu pengukuran tahanan jenis dengan konfigurasi 4 elektroda, di mana pada elektroda arus C1 dan C2 dialiri arus searah dengan DC, maka pada elektroda potensial P1 dan P2 akan terukur beda potensial, yaitu delta V. Nah, jadi ini sama dengan metode resistivity yang memiliki elektroda. Memiliki 4 buah elektroda, yaitu 2 buah elektroda arus dan 2 buah elektroda potensial. Jadi elektroda arus dialiri arus searah, maka pada elektroda potensial akan terukur nilai beda potensialnya. Nah, ketika aliran arus pada elektroda arus ini kita matikan pada waktu T0, maka nilai beda potensial tidak langsung kembali menjadi 0, melainkan secara perlahan mengalami penurunan beda potensial menuju 0. Nah, jadi konsepnya adalah bedanya dengan nilai resistivitas bedanya dengan metode geolistrik resistivitas itu pada metode induksi polarisasi dia mematikan arus listrik. Jadi ketika aliran arus listrik pada elektroda arus itu dia dimatikan, nah maka pada T0 itu nilai beda potensial itu tidak langsung menjadi 0, tapi berlahan-lahan menuju beda potensial menjadi 0. Nah, di sini dapat kita lihat gambarnya. Ini adalah waktunya nilai T1, T2, dan T0. Nah, ini adalah waktunya. Ini adalah nilai delta V. Delta V pada saat arus dan potensial. Pada saat arus C1 dan C2 ini dia masih diinjeksikan dan masih full beda potensialnya di sini. Nah, pada saat arus tersebut kita matikan, maka beda potensialnya tidak langsung menjadi 0, tetapi dia akan berlahan-lahan menuju 0. Nah, di sini dapat dilihat berapa nilai beda potensialnya pada T1, berapa nilai beda potensialnya pada T2, dan berapa nilai beda potensialnya pada T0-nya. Nah, itulah nanti yang akan kita ukur. Nah, kelebihan dari metode induksi polarisasi ini apa? Nah, metode induksi polarisasi dia dapat menginjeksi adanya mineral-mineral sulfida yang letaknya tersebar dan tidak teratur. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa mineral sulfida ini dia memang tidak bergumpalan gitu.
mungkin kalau kita bayangkan seperti emas umpamanya kan, atau urak sulfida emas. Nah, itu emas itu tidak berupa bongkahan gitu. Maksudnya itu tidak selalu berupa bongkahan emas, tetapi dia itu berupa serping-serpihan yang tersebar di sekitarnya, di sekitar daerah anomali. Nah, dengan demikian, maka dengan metode ini cocok sekali digunakan untuk melokalisasi dan memperoleh cadangan mineral sulfida yang berasosiasi dengan biji besi, emas, dan biji logam lainnya. Jadi dia dapat memperkirakan kira-kira di areal sekitarnya itu dapat sebaran-sebaran apa saja atau anomali-anomali apa saja yang berada di daerah tersebut. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam sumber efek polarisasi. Nah, yang pertama adalah polarisasi elektroda atau elektroda polarization. Ini menggambarkan pergerakan ion-ion ketika kedua sisinya dialiri arus. Kedua sisinya dialiri arus berarti adalah elektroda arus 1 dan elektroda arus yang 2. Ini adalah batuannya, ada batuannya, ini ada elektrodanya, ini adalah beda potensialnya. Nah, ini adalah aliran arusnya itu. Ini adalah aliran arusnya, pergerakan ion-ion ketika kedua sisinya kita alirin arus. Jadi ada pergerakan, ada ion positif, ada ion negatif, dia saling bergerak. Nah, berikutnya, pada bagian A menggambarkan arus yang mengalir pada seluruh ruangan pori yang terisi larutan tanpa adanya sumbatan butiran mineral. Nah, terlihat ion positif dan ion negatif menyebar berdasarkan arus yang melewatinya, di mana elektrolit positif mengalir searah dengan arah arus, sedangkan elektrolit negatif mengalir berlawanan arah dengan arus. Nah, kita lihat lagi. Berarti elektrolit positif dia bergerak searah dengan arus, ini arah arus, dan elektrolit negatif dia bergerak berlawanan arah dengan arus. Nah, sedangkan pada bagian B, dia menggambarkan mineral logam yang mempunyai jaring pembatas yang saling berlawanan. Nah, peristiwa ini dinamakan elektrolisis, di mana ketika arus mengalir dan sebuah elektroda berpindah tempat di antara logam dan larutan ion, maka pada bidang batas dalam proses kimia fisika, efek tersebut dinamakan polarisasi atau elektroda polarization. Di sini dapat kita lihat pada bagian B ini adalah terdapatnya ini arus positif dia juga bergerak searah dengan arah arus. Nah, arus negatif dia di sini masih bergerak berlawan arah dengan arus. Nah, tetapi pada saat dia menemui bidang batas atau bidang suatu anomali, maka dia ini tidak bisa bergerak. Dia akan menumpuk di bidang tersebut, di bidang anomali tersebut. Nah, sini menggambarkan mineral logam yang punya jaring pembatas yang saling berlawanan. Jadi peristiwa tersebut dinamakan elektrolisis, di mana ketika arus mengalir dan sebuah elektron berpindah tempat di antara logam, maka larutan-larutan ion pada bidang batas itu maka akan ada larutan-larutan ion pada bidang batas tersebut. Nah, yang kedua adalah efek polarisasi membran. Nah, kalau yang tadi adalah kalau tadi ada polarisasi elektroda, yang kedua adalah efek polarisasi membran. Nah, polarisasi membran ini sering terjadi pada mineral lempung yang mana mempunyai pori-pori yang kecil. Nah, selain itu, polarisasi membran juga terjadi karena adanya kontak permukaan antara mineral lempung dengan air dalam medium. Nah, karakteristik mineral lempung adalah memiliki muatan yang negatif murni yang cukup besar di permukaan sehingga menyebabkan berkumpulnya awan ion positif di sekitar permukaan mineral lempung dan meluas pada larutan. Nah, dari sini dapat kita lihat jika terjadi peristiwa yang seperti ini, maka di sana terdapat mineral lempung.
Nah, apabila terjadi efek polarisasi membran, maka bisa diestimasikan bahwa karakteristik mineral yang ada di bawah permukaan itu adalah karakteristik mineral lempung. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah arah arus ini ion negatif, ini adalah ion positif. Positif dia bergerak dengan searah arus dan ion negatif dia berlawanan arah dengan arah arus. Nah, di sini katanya polarisasi membran sering terjadi pada mineral lempung yang mana mempunyai pori-pori yang kecil, sehingga akibat adanya polarisasi yang kecil itu adanya kontak permukaan antara mineral lempung dengan air dalam medium. Nah, penumpukan muatan ini akan menghambat jalannya arus listrik yang melaluinya sehingga terjadilah hambatan di sepanjang pori-pori batuan yang mengandung mineral. Nah, dengan terbentuknya hambatan-hambatan ini yang berupa membran, maka mobilitas ion akan berkurang sehingga terbentuklah gradien konsentrasi ion yang berlawanan dengan arus listrik yang dilaluinya. Nah, di mana gejala ini disebut dengan polarisasi membran. Nah, berikutnya adalah pengukuran induksi polarisasi dapat kita lakukan dengan dua bagian, yaitu frekuensi domain dan time domainnya. Ini adalah frekuensi domain. Nah, ini adalah frekuensi domain, yaitu prinsipnya adalah mengukur perbedaan respon batuan yang mengandung mineral konduktif atau tidak dengan memberikan impedansi pada dua frekuensi yang berbeda. Bisa frekuensi rendah dan frekuensi yang tinggi. Nah, berikutnya adalah respon yang diberikan tidak terdapat mineral konduktif jika nilai resistivitasnya selalu sama pada tiap frekuensi. Nah, terdapat mineral konduktif jika nilai resistivitasnya lebih kecil pada frekuensi tinggi dan nilai resistivitasnya itu akan besar pada frekuensi yang rendah. Nah, parameter ini didapatkan adalah resistivitas dan PFE-nya. Nah, berikutnya adalah yang dapat kita lihat. Nah, dari sini dapat kita lihat ini adalah arus 1, arus 2, potensial 1 dan potensial 2. Ini adalah elektroda batang, elektroda. Ini adalah gulungan kabelnya, gulungan kabel. Ini adalah garisnya, garis lintasannya. Ini adalah transmitternya. Jadi kurang lebih ini adalah susunan dari atau desain dari frekuensi domain. Nah, berikutnya adalah time domain. Time domain itu adalah yang mengukur waktu peluruhan muatan listrik pada batuan ketika arus listrik diinjeksikan dan ketika arus listrik dihentikan. Jadi maksudnya adalah sisa-sisa dari potensial yang ada pada elektroda tersebut. Nah, respon yang diberikan adalah tidak terdapat mineral konduktif jika waktu peluruhannya itu dia relatif cepat dan terdapat mineral konduktif jika peluruhan relatif lebih lama. Dan parameter nilai yang didapatkan adalah resistivitas dan chargeability. Nah, ini adalah desain dari API time domain. Nah, ini dapat kita lihat desain dari time domainnya. Ini adalah elektrodanya, ini adalah potensialnya, ini adalah arusnya. Nah, ini bentuk susunan dari elektrodanya. Oke, demikianlah dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-6 ini mengenai induksi polarisasi. Semoga bermanfaat, semoga dapat menambah wawasan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.